Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Efraim Larangga. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi FTP server di Debian 12. Jadi sebelum kita konfigurasi, kita harus tahu dulu nih FTP server itu apa sih. Jadi FTP server itu singkatannya File Transfer Protocol. Jadi sederhananya, kita bisa melakukan transfer file dari klien ke server itu sendiri. Jadi nantinya kita akan coba konfigurasi FTP server dan nantinya kita akan coba transfer file coding. Nah, codingan ini nantinya codingan yang kita buat di Windows kita mau taruh di Debian, karena kita kan nggak mungkin edit sesuatu di Debian yang hanya hitam putih seperti itu. Kita perlu bantuan editor seperti VS Code yang ada di Windows. Nah, caranya bagaimana? Langsung kita coba untuk konfigurasi. Oke, jadi sekarang kita langsung saja praktek untuk konfigurasi FTP servernya. Jadi pertama-tama buka Oracle VMbox-nya teman-teman. Nah, lalu kita buka server kita yang sudah kita konfigurasi banyak hal. Oke, pertama-tama kita login terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke super user, jangan lupa. Nah, setelah itu kita perlu install namanya Pro FTPD. Jadi kita tulis saja apt install Pro FTPD seperti ini. Lalu kita tambahkan Y juga bisa teman-teman. Install, sorry di sini kurang satu. Biar kita tidak usah konfirmasi. Kita tunggu sampai instalan selesai. Nah, setelah instalan selesai, kita clear terlebih dahulu biar lebih rapi. Lalu kita bisa edit. Ini sederhana aja teman-teman, jadi tidak banyak konfigurasi. Kita cukup edit satu file di etc pro ftpd. Lalu kita masuk ke proftpd.conf. Nah, teman-teman lihat di sini yang perlu kita edit. Yang pertama adalah portnya. Jadi port ini kita sesuaikan dengan port yang kita mau. Jadi tidak wajib 21 ini. Kita bisa edit misalnya 2025 seperti ini. Ini bisa. Nah, yang kedua kita perlu buka pagar di bagian default root. Nah, di sini ya. Ini kita buka saja seperti ini. Jadi nanti filenya dikirim ke dalam default rootnya teman-teman. Misalnya user Efraim ya dikirimnya ke Efraim nantinya. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita save. Jangan lupa untuk kita reboot sistem dari Pro FTPD-nya. Tapi sebelum itu kita clear dulu biar rapi. Lalu kita bisa sistem ctl seperti biasa restart Pro FTPD. Nah, setelah itu kita bisa langsung transfer file teman. Pertama-tama kita harus siapkan dulu namanya FileZilla di Windows kita. File. Nah, ini adalah aplikasi klien untuk FTP teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum download softwarenya, nanti akan disediakan di link di bawah untuk software download FileZilla-nya. Nah, nanti ketika dibuka kira-kira seperti ini gambaran FileZilla-nya. Jadi pertama kita perlu masukkan hostnya dulu teman-teman. Oh ya, sebelum itu kita pastikan dulu ini wajib ya, kita pastikan dulu Debian yang kita miliki sudah terhubung dengan Windows. Kita bisa ping 192.168.1.1 atau ini kan bisa nih, kita bisa gunakan ipconfig. Nah, ini bisa dilihat di bagian sini, ini sudah terhubung berarti ya teman-teman, sudah ada. Jadi kita bisa langsung cek. Jadi pertama hostnya kita masukkan 192.168.1.1. Lalu username-nya kita gunakan username kita, yaitu username Efraim. Passwordnya kita masukkan juga, dan portnya kebetulan ada di port 2025. Nah, selanjutnya kita langsung lakukan quick connect. Nah, kalau ada seperti ini berarti sudah terhubung teman-teman. Nah,
sekarang kita bisa melakukan langsung transfer file teman-teman. Jadi misalnya ini ada file belajar coding ini ya, kita coba transfer file web penugasan decoding aja. Kita mau web ini, web penugasan decoding. Kita mau transfer ke file Debian, kita mau transfer ke Debian-nya. Caranya kita cukup drag aja, kita drag, tarik seperti ini, kita pindahkan. Nah, nanti akan keluar di sini successful transfer. Nah, ada notifikasinya juga. Berarti file sudah ke transfer nih, teman-teman. Jadi kita bisa buka nih di Debian-nya. Kita buka. Nah, di Debian kita bisa cek nih, teman-teman. Pertama kita harus masuk ke home Ephraim. Nah, ini kebetulan sudah ada di sini, kita ls. Nah, bisa terlihat ya, teman-teman, ada web penugasan decoding. Oke, kita mau pindahkan file ini ke file var www web server kita. Jadi pertama-tama kita buka dulu var www-nya. Kita tulis var www, kita cek. Nah, ada efraimlarangga.com ya. Kita hapus saja efraimlarangga.com-nya. Kita remove dulu nih, teman-teman, file efraimlarangga-nya. Caranya kita ketikkan rm/rf nama filenya. Nah, ini sudah terhapus. Kita cek lagi. Sudah nggak ada. Nah, sekarang kita bisa transfer file tersebut. Oke, setelah dihapus, kita sekarang masuk ke file home. Tempat file tadi ya, di Ephraim. Nah, ini ada penugasan. Kita pindah, teman-teman. Caranya kita mv web penugasan. Lalu kita taruh di mana? Jadi kita tulis var/www, lalu kita tulis nama file barunya. Misalnya kita mau namanya efraimlarangga.com ya. Kita enter, kita cek lagi sudah kosong. Kita cek di var www. Kita masuk ke /var/www. Kita ls. Nah, sudah ada file baru di sini. Jadi sekarang filenya sudah terganti. Kita reload sekarang kita bisa restart untuk web servernya, sistem ctl restart apache 2. Sekarang kita bisa cek di web servernya, teman. Kita minimize dulu. Lalu kita bisa buka di Edge seperti biasa. Karena ini sudah terhubung ya, teman-teman, kita tidak usah cek. Tadi kan kita sudah transfer file, ini otomatis terhubung. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa coba cek web kita, efraimlarangga.com. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini dengan nama efraimlarangga.com sudah berganti dengan web yang kita miliki. Nah, seperti ini web sederhana aja sih, teman-teman. Waktu saya masih gabut, jadi buat web kayak gini. Jadi sekarang transfer file sudah berhasil, berarti kita sudah bisa transferin dari klien ke web server menggunakan FTP. Oke, mungkin itu sekian, teman-teman, video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk melakukan konfigurasi Debian 12. Nah, di kesempatan selanjutnya kita mau coba nih bagaimana kita konfigurasi SSH. Jadi kita bisa remote web menggunakan komputer lain yang nantinya kita coba di Windows sebagai klien. Bagaimana kelanjutannya? Tungguin aja di video selanjutnya. Saya Efraim Larangga. Terima kasih sudah menonton video.